Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dini Fitriani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang, dan di sebelah saya ada Bu Puji, rekan sejawat saya dari SMA Darul Ulum 3. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 7 dalam aksi nyata modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik akan melakukan 3 tahap, yaitu tahap pra-observasi dan tahap observasi dan juga pasca observasi. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahap 1, yaitu pra-observasi bersama Ibu Puji. Selamat pagi Bu Puji. Selamat pagi Bu Dini. Oke. Sehat selalu ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bu Puji, pada kesempatan pagi yang cerah ini izinkan saya selaku rekan sejawat Bu ya dari CGP Angkatan 7 ingin melakukan pra-observasi. Sudah siap Bu Puji nggih? Insya Allah siap. Oke. Seperti yang kita canangkan pada awal Bu Puji ya untuk ranah-ranahnya, apa yang akan Bu Puji mungkin persiapkan terkait untuk pra-observasi pada kali ini untuk menuju ke observasi ya Bu ya? Jadi persiapan yang sudah saya lakukan, yang pertama saya sudah mempersiapkan terkait materi pembelajaran, kemudian terkait media yang digunakan, kemudian metode pembelajaran di mana saya menggunakan metode discovery learning, di mana anak-anak nanti saya bentuk ke beberapa kelompok belajar. Kemudian saya juga sudah membuat sebuah LKPD yang nantinya akan dikerjakan oleh anak-anak secara berkelompok. Terima kasih Bu Puji. Mungkin kalau boleh tahu ya, materi apa yang akan Ibu Puji angkat pada observasi yang akan kita lakukan nanti? Jadi untuk materi pada pertemuan nanti itu adalah materi terkait penelitian sosial. Jadi di mana penelitian sosial nanti itu akan membahas terkait penelitian sosial di masyarakat. Jadi anak-anak nanti merancang sebuah penelitian sosial secara sederhana, di mana yang pertama dia merancang sebuah judul penelitian, kemudian alasan mereka memilih judul tersebut, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat, seperti itu. Penelitian sosial dari penelitian sosial. Di kelas berapa nanti Ibu Puji? Jadi tepatnya di kelas 10 IPS. Kenapa Ibu Puji pilih di kelas 10 IPS Bu ya? Bisa dijelaskan. Untuk kelas 10 IPS tentu saja sesuai dengan jurusannya sendiri IPS, karena materi penelitian sosial juga salah satu materi dari sosiologi, di mana sosiologi juga dipelajari di IPS seperti itu. Mungkin kalau boleh tahu Bu ya, harapan-harapan apa yang Ibu Puji inginkan dari pertemuan kita pra-observasi, bahkan nanti untuk menuju observasi pertemuan kita kali ini? Jadi kalau saya harap untuk siswa sendiri di pertemuan kali ini diharapkan untuk siswa dapat lebih paham ya Bu terkait materi penelitian sosial, di mana mereka bisa memahami, kemudian bisa merancang, dan juga bisa menuliskan penelitian tersebut ke dalam bentuk hasil karya ilmiah. Kemudian untuk yang observasi nanti diharapkan saya juga bisa belajar dengan Ibu gimana cara mengolah kelas dengan baik, ataupun bisa mengajar dengan lebih kompeten seperti itu. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya terkait juga mungkin pembelajaran diferensiasi yang telah saya jelaskan kemarin ya Bu ya. Ya, terus mungkin Ibu di sini dalam pengelolaan kelas Bu Puji memakai strategi apa Bu selain berdiferensiasi untuk memeta-metakan anak-anak? Apakah dengan menggunakan gaya belajar kinestetik yang suka gerak, terus audio, atau seperti apa mungkin Bu Puji untuk mengkategorikan meta-metakan anak dalam satu kelompok? Jadi untuk menyesuaikan terkait materi, yakni materi metode penelitian sosial, di sini saya lebih fokus ke dalam siswa yang lebih aktif. Jadi dibentuk sebuah kelompok-kelompok kecil dalam pelajaran nanti, di mana nanti anak-anak membuat kelompok, kemudian saya berikan sebuah LKPD dalam permasalahan di LKPD tersebut, di mana anak-anak saling berdiskusi, kemudian saling mencari informasi terkait materi tersebut, kemudian saling mengerjakan secara bersama-sama. Berarti kalau boleh saya tangkap Bu terkait bagaimana dengan anak-anak kan dalam satu kelompok, mungkin isi berapa Bu satu kelasnya kalau boleh tahu? Kelasnya
25 ya, 25 sampai 30 gitu. Itu kan pasti ada yang kinestetik suka gerak, terus itu apa yang suka audio, terus ada yang suka satunya apa Bu, visual ya. Itu nanti Bu Puji pakai media atau strategi seperti apa dalam biar semua terserap di situ gitu Bu Puji gitu. Jadi nanti untuk metode sendiri saya tadi kan sudah jelaskan bahwa menggunakan metode discovery learning kelompok. Karena tiap-tiap anggota pasti memiliki kemampuan yang beda-beda. Misalnya belajar yang beda-beda. Ada yang suka dengan gambar, ada yang suka dengan gerak, ada yang suka dengan musik ataupun itu. Jadi kita gabungkan nanti agar pembelajaran itu lebih menarik. Terus mungkin bisa digaris bawahi ya Bu Kunci ya, tadi kan udah dijelaskan panjang karena tujuan pembelajaran dari penelitian sosial itu sendiri apa Bu Kunci terkait jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan dengan menggunakan metode discovery learning diharapkan siswa itu dapat memahami, dapat merancang, kemudian menyajikan penelitian sosial tersebut dengan itu sangat jelas sekali Bu Puji untuk saya eksplorasi itu. Terus terkait area pengembangan Bu Puji yang hendak dicapai pada observasi nanti Bu Puji, area pengembangannya ya. Namanya mungkin diharapkan siswa lebih mendalami terkait materi tersebut kemudian bisa sosial gitu. Karena kan juga bermanfaat di masyarakatnya untuk diterapkan di kemudian hari. Terkait yang Ibu sendiri dalam skala ya, sekarang skala prioritas ada 1 sampai 10, katakanlah dari 10 untuk high dan di bawah 5 mungkin perlu pengembangan gitu ya. Terus Bu Puji sendiri ada di skala berapa pada saat ini Bu, dan yang skala berapa Ibu Puji harapkan? Kalau saya lihat sendiri kemungkinan untuk yang berada di saat ini Bu, posisi saya mungkin berada di sekitar 7 gitu. Tapi untuk yang saya harapkan itu agar lebih ke insya Allah 9. Kenapa nggak 10 sekalian? Ini kenapa Ibu kok merasa di skala 7 Bu? Kenapa nggak langsung 9 saja ya pada saat ini? Ya, karena kan posisi saya juga masih guru baru, Ibu masih perlu belajar. Kemudian saya harapnya bisa dengan adanya kegiatan ini saya bisa menambah ilmu saya terkait mengajar, gimana cara mengolah kelas gitu. Terus mungkin selain strategi yang Ibu tuliskan itu, di luar strategi ini, strategi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan sehingga nanti dalam penguasaan kelas dan penguasaan materi dan lain sebagainya Ibu lebih bertambah? Apakah ada yang perlu kolaborasi dengan rekan sejawat atau seperti apa mungkin di luar konteks ini Bu? Iya Bu. Kalau seperti yang Ibu bilang tadi bahwa kolaborasi itu memang sangat penting ya, agar pembelajaran itu juga lebih menarik. Betul. Karena nanti kan kita beda aja, sudah beda pendapatnya juga bisa saling mengisi ya Bu ya. Siap Bu, saya siap membantu. Kira-kira dalam strategi yang Ibu akan canangkan itu kira-kira kapan akan realisasi? Mungkin berkolaborasi ataukah sudahkah Ibu berkolaborasi dengan siapa? Mungkin sama-sama guru sosiologi atau dengan rekan yang lain untuk sharing ilmu. Untuk sebelumnya belum ada nih Bu, tapi mulai saat ini baru Ibu Dini yang mengajak saya sendiri. Baiklah Bu, mungkin kita bisa nanti next meeting kita bisa bertukar pendapat atau bertukar informasi atau wawasan terkait banyak hal Bu yang saya dapatkan di CGP, insya Allah terkait pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana cara menyusun visi misi sekolah yang bagus sesuai dengan Bagja, terus ada juga apa itu update positif Bu ya, pernah saya imbaskan itu di atas itu ikut ya Bu ya. Iya. Terus ada juga KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi sebagai guru kita juga perlu mengolah emosional kita sendiri. Dan bahkan ini yang menarik menurut 3.2 ini yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dari SDM yang ada di ASA di SMA Negeri 3. Kita kembangkan bersama-sama nanti. Siap. Baiklah, di sini saya dan Bu Puji sudah melakukan praobservasi dan akan menuju tahap ke observasi yang akan kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji. Sama-sama. Assalamualaikum
Jadi untuk pertemuan kali ini kita masih membahas terkait penelitian sosial. Kemarin kan kita sudah membahas sedikit terkait penelitian sosial. Masih ingat apa itu penelitian sosial? Penelitian yang dilakukan di masyarakat. Jadi kita meneliti masyarakat, di mana penelitian ini dilakukan di lapangan atau di masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut, di sini itu ada sebuah gambar, ada dua gambar, ada gambar A sama gambar B. Nah, coba kalian lihat untuk yang gambar pertama ini, menurut kalian itu gambar apa? Orang lagi ke pasar. Jualan. Terus ada siswa, ada para siswa melakukan penelitian di pasar. Itu salah satu bentuk dari contoh penelitian sosial. Nah, untuk yang gambar kedua, penelitian di laboratorium. Oke, jadi terlihat ada dua perbedaan, di mana kalau penelitian sosial itu terjadi di lapangan atau di masyarakatnya, kemudian untuk yang penelitian di laboratorium itu adalah penelitian sains. Coba kalian lihat, kalian buka di LKS di halaman 43. Sudah? Oke. Kemarin kita sudah membahas terkait penelitian kualitatif, kemudian penelitian kuantitatif. Masih ingat apa perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif? Kalau kualitatif, deskripsi, mendeskripsikan, lebih ke naratif. Kalau yang kuantitatif, data-data, perhitungan angka. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan merencanakan sebuah rancangan penelitian secara sederhana, di mana kita akan merencanakan mulai dari pembuatan judul, kemudian alasan kalian memilih judul tersebut, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Jadi di sini kita akan membentuk sebuah kelompok-kelompok di mana kalian nanti akan mendiskusikan permasalahan tersebut. Saya kasih sebuah lembar kerja yang nanti akan kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, kalian tuangkan hasil diskusi kalian itu ke dalam bentuk tulisan di sini. Jadi nanti apabila ada yang tidak dipahami atau kurang paham, kalian bisa bertanya kepada anggota lain atau bisa bertanya kepada saya di sini selaku. Bisa dipahami? Oke. Jadi nanti bisa dibentuk berapa kelompok? Ini jadi 3 aja ya, berarti 1, 2, 3 ada 3 kelompok. Oke. Saya bagikan dulu. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita itu dengan menggunakan pendekatan atau model discovery learning atau belajar kelompok, yang siswa itu dapat menjelaskan, dapat merancang, dapat menyajikan penelitian sosial secara sederhana. Gimana kalau tulisannya 2? Berarti 3 juga.
Oke, sudah selesai semua tes kelompok? Sudah. Jadi untuk kalau sudah, jadi nanti masing-masing kelompok balik ke depan untuk mempresentasikan hasil dari rancangan penelitiannya. Oke, untuk yang pertama maju bisa dari kelompok sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaisha Ismail Putri. Di samping kanan saya, Rafika Mahfuzah Rayu. Di samping kiri saya, Dimas Afaniha. Saya Zurani. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan materi pembelajaran tentang penelitian sosial. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan PPT dan konten saintifik dan model pembelajaran Discover Learning. Diharapkan siswa dapat menjelaskan, menentukan, menyajikan, dan menyelesaikan masalah berkaitan dengan penelitian sosial. Fenomena penambahan remaja dan remaja pada tahun 2020. Kelompok ini mengambil judul fenomena kenakalan remaja di remaja pada tahun 2022. Alasan mengambil judul karena kenakalan remaja saat ini sangat meningkat di kalangan remaja. Rumus masalah mengapa kenakalan remaja saat ini sangat melonjak, seperti pemakaian narkoba, minum-minuman keras, tawuran, dan pembulian, dan lain-lain. Tujuan penelitian untuk mengetahui alasan kenakalan remaja dan menghimbau para remaja agar tidak melakukan hal tersebut. Manfaat penelitian. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi orang tua untuk menghimbau para remaja agar lebih memperhatikan lingkungan pergaulan remaja untuk menghindari terjadinya kenakalan-kenakalan remaja. Metodologi penelitian dapat digunakan dengan metode wawancara.
Demikian dari yang kami sampaikan. Kalau ada yang kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini ingin mempresentasikan rancangan penelitian sosial kami dengan judul dampak limbah pabrik tahu yang mencemari lingkungan. Alasan kami mengambil judul tersebut karena PPDU terletak dekat dengan kawasan industri tahu di Jombang. PPDU terletak dekat dengan kawasan industri tahu di Jombang. Industri tahu tersebut untuk membantu perekonomian bagi masyarakat setempat. Namun sangat disayangkan limbah dari industri tersebut tidak diolah dengan baik, sehingga mencemari lingkungan dan merusak ekosistem sungai, seperti aroma yang sangat menyengat dan tidak berdampak pada makhluk-makhluk hidup di dalamnya. Tujuan penelitian, apa yang menyebabkan industri-industri tersebut tidak dapat mengelola limbah dengan baik. Rumusan masalah, apa yang menyebabkan industri-industri tersebut tidak dapat mengelola limbah dengan baik, dan bagaimana cara mengatasi masalah limbah tersebut. Tujuan penelitian, mengetahui penyebab masalah limbah pabrik yang tak kunjung selesai dan cara mengatasinya masalah tersebut. Manfaat penelitian untuk mengetahui penyebab masalah limbah pabrik yang tak selesai dan cara mengatasi masalah tersebut. Penelitian, koordinasi dan observasi. Metode penelitian, partisipasi dalam jauh. Sekian dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ini implementasi kurikulum 2013 terhadap kemajuan pendidikan intelektual. Alasan mengambil judul dikarenakan data dari tahun 2020 penerapan kurikulum 2013 ini dirasa belum maksimal. Kurikulum 2013 di Jombang bisa dibaca belajar tujuan penelitian mengevaluasi dari data temuan tahun 2020 tentang penerapan kurikulum 2013. Manfaat penelitian diharapkan bisa menjadikan lebih sekolah di Jombang untuk bisa memaksimalkan dalam pemberlakuan kurikulum 2013. Jenis penelitian yang kami gunakan penelitian kualitatif dan metodologi penelitian yang akan kami gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
slide di depan. Jadi dapat disimpulkan di mana penelitian sosial itu ada dua macam, yakni penelitian kualitatif sama kuantitatif. Kemudian penelitian sosial itu berarti penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Kemudian untuk cara kita mengambil data tersebut juga ada beberapa macam, ada yang melalui observasi, kemudian ada apa? Wawancara, kemudian ada angket, ada survei dan lain-lain. Jadi diharapkan kalian belajar atau melalui penelitian sosial ini kedepannya kalian juga bisa mengambil ilmu terkait bagaimana sih cara membuat suatu penelitian sosial. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa kalian pelajari materi selanjutnya terkait apa namanya metodologi penelitian yang lebih lanjut. Nanti di rumah kalian kerjakan AKS selama 54. Jadi saya akhiri. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kami CGP Angkatan 7 atas nama Ibu Dewi Fitriani dan juga Ibu PP di sebelah kami yaitu Ibu Ike Sinta Dewi SS MPD dan juga rekan sejawat kami yaitu Ibu Pucita Dwi Oktavia SPD. Pada pagi hari ini kami akan melaksanakan pasca observasi yaitu sesuai dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baiklah, mari kita saksikan bersama-sama pasca observasi. Oke, assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bu Puji. Pagi juga Bu. Sehat Bu Puji ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Oh iya Bu Puji, alhamdulillah kita 3 hari yang lalu sudah bisa melaksanakan, sudah selesai melaksanakan baik itu pra observasi dan juga observasi. Di sini yang ingin saya tanyakan ya Bu Puji ya, bagaimana kesan Bu Puji dalam penyajian pelajaran itu? Apakah sesuai dengan yang Ibu Puji rencanakan? Jadi untuk pesan pembelajaran kemarin ya, alhamdulillah yang saya rasakan anak-anak juga senang, saya juga senang gitu ya, siswa antusias bertanya jawab, aktif mengutarakan pendapatnya, kemudian aktif bertanya dan aktif untuk berdiskusi bersama kelompoknya seperti itu. Kalau boleh tahu Bu Puji ya, mungkin Bu Puji bisa menyampaikan atau memberikan statement apa sih Bu Puji tujuan kita pada pasca hari ini Bu Puji untuk gambaran Bu Puji mungkin? Ya, tujuan pasca. Jadi tujuan pasca di sini kita menurut kemarin terkait observasi kemarin. Yeah. Jadi bagaimana observasi kemarin praktik saya itu sudah benar-benar masih perlu diperbaiki atau bagaimana seperti itu. Ya, jadi tujuan di sini mungkin nanti saya bisa membantu ya apa yang Ibu Puji nanti ada kendala-kendala apa di situ di Kendala dalam pembelajaran kemarin. Betul. Oh ya Bu Puji, materi kemarin kira-kira sudahkah pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE maksimal di situ Bu Puji? Alhamdulillah kalau menurut saya insya Allah itu sudah, dimana kemarin kan materi pembelajarannya terkait penelitian sosial di mana pada awalnya itu ada diferensiasi konten, dimana saya sudah menyiapkan sebuah materi apa yang akan dipelajari, misalnya melalui media gambar atau video pembelajaran, dimana anak-anak itu sudah untuk menarik antusias para siswa seperti itu. Kemudian ada diferensiasi proses, dimana dalam proses itu saya membentuk sebuah kelompok-kelompok berdasarkan tingkat
kemampuan siswa yang berbeda-beda, kemudian mereka saling berkolaborasi, saling berdiskusi terkait permasalahan yang saya kasih, yakni untuk merancang atau menyusun sebuah penelitian sosial. Kemudian dalam diferensiasi produk itu anak-anak bisa menyampaikan atau menyampaikan kepada gurunya atas produk-produk atau proyek yang dia buat, ya dipresentasikan dengan baik seperti itu. Kalau bisa saya simpulkan Bu Puji, ya, berarti di dalam observasi kemarin Ibu Puji sudah melakukan 3 strategi berdiferensiasi, yang mana 1 diferensiasi konten, dan yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga produk, ya Bu Puji. Dan saya juga sudah menyaksikannya sendiri. Terkait dengan hal itu semuanya Bu Puji, adakah hal-hal yang sangat memuaskan pada saat pembelajaran berlangsung, dan hal-hal apa yang menjadi kendala-kendala yang terjadi pada saat proses observasi tersebut yang memuaskan dan kendala? Untuk pertama yang memuaskan, di mana saya memberikan sebuah konten pembelajaran bentuk gambar ataupun video pembelajaran tersebut, anak-anak itu menjadi lebih antusias, lebih semangat. Kemudian di awal-awal pembelajaran itu saya memberikan sebuah ice breaking berupa tepuk semangat untuk menaikkan semangat mereka gitu. Tapi untuk kendalanya yang saya temui kan pada saat pembelajaran itu saya bentuk sebuah kelompok-kelompok di mana kelompok itu terdiri dari beberapa anak yang berbeda gitu. Jadi untuk penyelesaian dalam penyelesaian tugasnya itu ada beberapa kelompok yang sudah selesai duluan, ada beberapa kelompok yang belum selesai atau ingin menambah waktu. Dimana yang kelompok yang sudah selesai duluan itu cenderung ngomong sendiri seperti itu. Jadi saya kendalanya kesulitan dalam manajemen waktunya itu. Seperti itu ya. Iya. Terus di sini sudah munculkah Bu Puji untuk proses tadi sudah dijelaskan berdiferensiasi sudah kompleks ya. Untuk KSE PSE-nya Bu Puji, di dalam hal ini Bu Puji memakai yang mana? Kan itu ada 5 ya kompetensi dalam KSE-nya, sosial emosional. Yang Ibu munculkan itu ada beberapa. Bisa dijelaskan Bu? Yang pertama untuk KSE sendiri kan ada 5 poin. Yang pertama ada kesadaran diri, kemudian manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Untuk praktek kemarin, alhamdulillah yang pertama itu adalah kesadaran diri, di mana guru itu mengajak atau menjadi contoh yang baik bagi muridnya gitu. Kemudian untuk yang manajemen diri, alhamdulillah sudah sudah tercapai, di mana saya sudah memberikan contoh atau memberikan model pembelajaran kepada siswa. Dan keterampilan berelasi di sini mendorong anak-anak untuk berelasi dengan sesama kelompoknya atau berkolaborasi dengan sesama kelompoknya. Mungkin bisa digarisbawahi Bu Puji, apa yang menjadi kesulitan siswa pada saat itu dan juga kesulitan dari Bu Puji sebagai guru dalam berinteraksi ya, memandu kelompok ya, pembelajaran kelompok ini. Kesulitan mungkin yang pertama terkait dengan kalau siswa mungkin kan tingkat pemahamannya yang berbeda-beda. Kemudian untuk keduanya mulai dari saya maupun siswa itu terkait sumber karena kalau di sini kan hanya terbatas pada buku seperti itu yang diberikan atau modul. Karena untuk di sini kan tidak diperbolehkan untuk membawa handphone, di mana anak-anak itu hanya terpaku pada buku saja, tidak bisa mengakses informasi yang lebih luas seperti itu. Terus bagaimana cara Bu Puji untuk mengatasi kesulitan itu? Apakah ada alternatif terobosan untuk mengatasi masalah dari siswa itu nanti? Jadi untuk yang saya bisa melalui itu Bu, kalau anak-anak yang dengan kemampuan yang berbeda-beda, saya jadikan kelompok-kelompok itu. Jadi ada kelompok yang tingkat anaknya yang low, kemudian yang middle, dan ada yang tingkat baik. Jadi bisa saling saling mengisi seperti itu. Kalau untuk yang sumbernya sendiri itu bisa saya ajak ke perpus, jadi tidak hanya ke modul yang mereka miliki saja, jadi mereka bisa mencari berbagai sumber dengan buku yang berbeda.
berarti terobosan yang dicapai Puji terkait hal itu sudah cukup bagus. Alhamdulillah. Oke, sekarang dalam angka skala prioritas Bu, sebelum adanya pra dan juga sebelum adanya observasi ya Bu ya, bagaimana skala prioritas di posisi mana satu Puji pada saat ini? Apakah ada rentan 1 sampai 10 setelah observasi Bu Puji di angka berapa sekarang dan yang diharapkan oleh Bu Puji di angka berapa selanjutnya? Bisa dijelaskan Bu Puji? Untuk setelah praktek kemarin dia, insya Allah menurut saya tuh berada di posisi ke-8. Pada awalnya di posisi berapa sebelumnya sebelumnya itu Puji? malah saya menilai itu di angka 6 atau 7 seperti itu. Sudah lumayan ya. Sudah lumayan. Tapi nanti kedepannya insya Allah saya ingin untuk lebih naik ke 9 ataupun ke 10 gitu. Sempurna gitu ya. Dan sekarang kalau bisa saya simpulkan sekarang sudah di angka 8 gitu ya. Alhamdulillah sudah ada peningkatan. Alhamdulillah sejak praktek pembelajaran tersebut saya mendapatkan ilmu baru seperti mungkin bisa dijelaskan hal-hal apa yang sudah Ibu Puji dapatkan setelah adanya observasi dan pra terkait ilmu hal-hal baru apa yang Ibu dapatkan dan Ibu berkolaborasi dengan siapa saja di lingkup SMA Dunia ini? Yang pertama saya dengan adanya kegiatan ini saya bisa mendapatkan hal baru seperti itu, di mana saya bisa mengembangkan atau merancang sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi mulai dari KSE, PSE dan lain-lain. Kemudian saya juga bisa membuat sebuah RPP yang berdiferensiasi juga seperti itu. Mungkin pertanyaan yang berbobot Bu ya, dan selanjutnya di sini apa yang akan Bu Puji tingkatkan area pengembangan Bu Puji setelah adanya kita observasi bersama-sama ya terkait pembelajaran ya, untuk Ibu Puji tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang bisa saya tingkatkan yang pertama mungkin saya memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi PSE KSE, kemudian melatih keterampilan saya dalam merencanakan FPP seperti itu dan meningkatkan penggunaan media yang lebih bervariasi lagi seperti itu dan meningkatkan motivasi siswa seperti itu. Jadi tadi bisa saya simpulkan untuk area pengembangan Bu Puji tadi mencakup yang pertama peningkatan ya untuk PSE KSE dan juga pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Dan juga tadi ada penyusunan RPP apakah dibutuhkan Bu Puji dalam nanti selanjutnya terkait penerapan tadi ya. Bagaimana dengan media-media Bu Puji? Media mungkin nanti saya lebih bisa belajar lagi untuk membuat media-media yang lebih bervariasi seperti itu. Kalau bisa saya simpulkan tadi pengembangan yang Ibu Puji akan lakukan yaitu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan SIKSI lebih maksimal lagi. Sekarang yang ingin saya tanyakan Bu, ukuran keberhasilannya seperti apa Bu Puji? Untuk ukuran keberhasilannya bisa dilihat dari pembelajaran berdiferensi tersebut, kemudian tersusunnya RPP yang berdiferensiasi dan siswa itu bisa antusias atau senang dengan pembelajaran di kelas. Untuk hal-hal pendukung terkait itu tadi poin 1, apakah Ibu cukup dari buku saja atau ikut workshop ataupun di pembelajaran di PNN, apakah seperti apa Bu Puji? Tidak hanya di buku, jadi bisa melalui PMN, kemudian materi-materi yang saya pelajari sebelumnya seperti itu. Yang terakhir Bu ya, kira-kira kapan atau waktu yang akan aksi nyata Bu Puji lakukan terkait pembelajaran tadi untuk mengoptimalkan pembelajaran yang berdiferensiasi baik itu KSE, PSE dan juga ingin membuat seperti media-media yang menarik gitu ya, berbagai macam media sehingga anak tidak bosan. Kira-kira kapan Bu Puji akan Ibu Puji lakukan? Kalau bisa secepatnya, karena hal tersebut kan membawa dampak yang positif juga kepada anak-anak dan juga pembelajaran kita selanjutnya.
Kira-kira di sini apakah Ibu Puji membutuhkan hanya akan bergerak sendiri atau seperti apa? Siapa yang akan Ibu Puji misalnya gandeng diajak untuk kolaborasi? Jadi menurut saya nggak bisa untuk berdiri sendiri seperti itu ya. Jadi saya bisa menggandeng sesama guru untuk berkolaborasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Siapa Bu kira-kira Bu bisa disebutkan? Bisa saja Bu Ririn ataupun Bu Titi dan lain-lain. Saya juga siap Bu. Justru di sini saya harus bisa. Sama baru Ibu Puji. Kalau bisa saya simpulkan berarti secepatnya ya Bu ya. 1 minggu, 1 bulan Bu. Insya Allah seminggu ke depan. 1 minggu ke depan. Terima kasih Bu Puji atas waktunya dan apa yang diharapkan oleh Bu Puji untuk aksi nyata banyak relasi kita bisa berkolaborasi bersama-sama dan sukses untuk penerapan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.